Halo Sobat Pintar, selamat datang di video pembelajaran kita pada kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai topik yang menarik dan menyenangkan, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun sasaran dari video pembelajaran ini, yaitu peserta didik kelas 9 SMP. Sebelumnya, kita simak dulu tujuan pembelajaran berikut. Tujuan pembelajaran umum. Setelah menonton video pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu memahami masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahan penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya, pada tujuan pembelajaran khusus, yang pertama memahami makna persatuan dalam konteks kebangsaan Indonesia dengan tepat, yang kedua menguraikan prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dengan tepat, yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang keempat, menganalisis upaya pencegahan konflik yang bersifat sara dengan tepat. Berikut merupakan daftar pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia, agar keberagaman yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju dan lebih bermartabat. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa daerah. Namun, apa sih yang membuat kita tetap bersatu di tengah-tengah perbedaan ini? Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas lebih dalam bagaimana keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, ada makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Kesatuan bangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat kehubungan kekeluargaan antar warga masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, salah satunya yaitu Dasar Negara Pancasila. Selanjutnya ada prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang pada prinsip-prinsip persatuan dan keutuhan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki aneka suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Yang ketiga, prinsip kebebasan. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan yang terakhir ada prinsip kesatuan pembangunan. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Selanjutnya ada permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya dapat menimbulkan sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Di antaranya adalah konflik. Apa saja sih bentuk konflik pada masyarakat Indonesia? Mengapa hal tersebut dapat terjadi di Indonesia? Nah, pertanyaan tersebut dapat kamu ketahui jawabannya dengan mencermati penjelasan berikut ini. Yang pertama, ada bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Pertama, ada konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Yang kedua, ada konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antar kelompok agama tertentu.
Yang ketiga ada konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan oleh sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan rasnya. Yang keempat ada konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Biasanya konflik ini dapat terjadi antara golongan atas dengan golongan bawah. Yang kedua ada penyebab konflik dalam masyarakat. Yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, saksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Dan yang terakhir, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversi, dan pertentangan atau konflik. Yang ketiga, ada akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Dan yang keempat, perubahan kepribadian. Selanjutnya, ada upaya pencegahan konflik. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif, represif, dan kuratif. Yang pertama yaitu ada cara preventif, artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah ini terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Yang kedua ada cara represif, yaitu upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada cara kuratif, yaitu merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Sekian video pembelajaran mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa!